Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, guru, dan staf lainnya yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya menjadi narasumber pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada orang tua wali murid yang telah hadir dalam parenting saya di pagi hari yang cerah ini. Baiklah, di sini saya akan memasuki ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Amanda Amelia. Saya selaku narasumber pada hari ini akan memaparkan materi parenting tentang pengaruh gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebelum itu, Bapak dan Ibu tahu kan apa pengertian dari perkembangan, apa itu pertumbuhan, dan apa itu gizi. Jadi, pertumbuhan adalah setiap perubahan tubuh yang dihubungkan dengan bertambahnya ukuran-ukuran tubuh secara fisik, baik secara lokal maupun keseluruhan. Sedangkan kalau pertumbuhan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh anak yang lebih kompleks. Nah, seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, anak merupakan generasi penerus dan merupakan tumpuan masa depan bagi bangsa dan negara. Dengan digalakkannya sumber-sumber daya manusia saat ini, maka anak pun merupakan salah satu sasaran dari sumber daya manusia. Agar anak dapat tumbuh dan kembang dengan normal, maka peranan gizi sangatlah diperlukan dan harus diperhatikan. Dengan terpenuhnya kebutuhan gizi ini, seperti karbohidrat sebagai sumber energi atau tenaga, protein sebagai zat pembangun, dan vitamin, mineral sebagai zat pengatur, dan membantu mencegah terjadinya penyakit yang berakibat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, udah tahu kan apa itu gizi? Jadi gizi itu diartikan sebagai salah satu komponen yang membangun untuk tubuh seorang manusia atau seorang anak. Dan juga gizi adalah zat yang memiliki berbagai fungsi untuk kelangsungan hidup manusia. Di antaranya berfungsi untuk meningkatkan proses pertumbuhan, menjaga dan memulihkan jaringan tubuh. Apakah Bapak Ibu sekalian tahu gizi itu sangat penting loh untuk anak? Kenapa? Jadi seperti yang diketahui bersama bahwa untuk anak tumbuh kembang dengan baik, seorang anak memerlukan zat-zat gizi dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang baik. Jadi semakin bertambah usia bayi atau anak, maka semakin banyak kebutuhan zat-zat gizinya yang dibutuhkan. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, pentingnya mendapat zat makanan sesuai dengan kebutuhan yang harus terpenuhi. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak akan berjalan dengan lancar, termasuk pertumbuhan sel otaknya. Pertumbuhan sel otak yang maksimal seperti inilah yang sangat dibutuhkan, yang merupakan potensi untuk kemampuan intelijensinya. Jadi kebutuhan nutrisi bagi setiap anak dapat berbeda-beda karena tahu nggak Bapak Ibu dipengaruhi oleh apa? Ya, yang pertama dipengaruhi oleh faktor genetika dan metabolismenya. Namun, pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi anak-anak ini pada dasarnya sama, yaitu untuk mencukupi segala kebutuhan guna pertumbuhan untuk mencapai kebutuhannya. Pemenuhan nutrisi yang baik akan membantu mencegah terjadinya penyakit yang akut maupun kronik, di samping menopang perkembangan serta kemampuan fisik dari mentalnya.
Nah, setelah mengetahui tentang gizi tadi, apa sih fungsi berbagai zat gizi dan bahan makanan yang mengandung zat gizi pada anak? Apakah Bapak dan Ibu tahu zat gizi apa saja? Ya, jadi yang pertama ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, mineral, ada vitamin A, vitamin C, dan vitamin D. Kalau protein tuh bahan makanannya apa saja ya Bapak Ibu? Ya, ada daging, ada ikan, ada susu. Nah, jadi anak-anak itu apabila memenuhi zat gizinya terpenuhi, maka perkembangannya akan berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bayi dari 0 sampai 12 bulan atau 0 sampai 1 tahun, yang dimana zat gizi yang diperlukan yaitu ada 6. Yang pertama adalah ASI atau air susu ibu. Air susu ibu ini mengandung semua zat gizi dalam susunan dan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi sampai berumur 3 sampai 4 bulan pertama. Yang kedua adalah energi. Nah, energi yang dibutuhkan lebih besar dari orang dewasa, yaitu sebanyak 100 sampai 120 kilokalori per kilogram, sesuai juga berat badan bayi ya Ibu dan Bapak. Kalau Bapak mungkin kurang mengetahui ya, jadi menyimak membantu ibunya juga nggak apa-apa. Nah, yang ketiga ada protein. Jadi protein merupakan sumber asam amino esensial sebagai bahan utama pertumbuhan dan pembentukan jaringan, mengganti sel yang rusak, serta untuk memelihara keseimbangan asam basa cairan tubuh. Juga dibutuhkan lebih banyak daripada orang dewasa, serta tergantung dari jenis proteinnya. Nah, selanjutnya ada lemak. Nah, lemak ini Bapak Ibu sebagai penghasil utama kalori, berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, K, dan pemberi cita rasa sedap pada makanan. Nah, yang selanjutnya ada hidrat arang, ada karbohidrat, dan yang terakhir ada vitamin dan mineral. Selanjutnya tadi kan yang pertama bayi dari 0 sampai 1 tahun. Yang kedua ada anak prasekolah atau umur 1 sampai 6 tahun. Nah, pada anak prasekolah ini otak yang berkembang pada anak usia prasekolah sangat rendah karena kekurangan kandungan zat gizi dalam susunan menu makanannya, seperti yang dikemukakan kalau nggak salah Winnick, bahwa kekurangan zat gizi yang terjadi pada masa pembelahan sel akan mengakibatkan berkurangnya ukuran sel otak secara maksimal, yang dapat mengakibatkan kebodohan pada anak, dan hanya akan pulih kembali jika dilakukan perbaikan zat gizi dalam susunan menu makanannya. Nah, yang terakhir yaitu ada anak sekolah atau umur dari 7 sampai 12 tahun. Nah, pada anak prasekolah ini seperti halnya kelompok anak prasekolah, pada kelompok anak sekolah juga membutuhkan zat gizi makro Ibu Bapak. Ada karbohidrat, protein, lemak yang relatif lebih besar sebagai perwujudan produktivitasnya pada kelompok usia anak sekolah, yaitu ketahanan fisik atau stamina tubuh dalam mengikuti setiap aktivitas. Selain banyak membutuhkan zat gizi makro, juga sangat banyak membutuhkan zat gizi mikro atau mineral, terutama zat besi. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan pada hari ini dari materi parenting tentang pengaruh zat gizi pada pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu pentingnya menerapkan pola makan yang seimbang dan teratur pada anak.
Kandungan makanan dengan gizi seimbang menjamin terpenuhnya kebutuhan tubuh anak dalam berkarya dan beraktivitas. Jadi anak sekolah mengalami perkembangan fisik, kecerdasan, mental, dan emosional yang sangat cepat. Makanan yang mengandung unsur gizi sangat diperlukan loh Bapak Ibu untuk proses tumbuh kembang anak. Dan juga asupan gizi pada anak sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang mereka. Nutrisi yang sesuai dengan usia akan membantu memaksimalkan pertumbuhan mereka. Jadi semakin sempurna nutrisi yang diberikan Bapak Ibu kepada anak, maka semakin sempurna juga pola perkembangan otak dan fisik mereka. Nah, itu saja penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah percaya, memberi kepercayaan kepada saya, dan guru yang telah membantu jalannya acara ini, dan terima kasih juga kepada orang tua wali murid yang telah hadir dan mendengarkan pemaparan yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi, apa yang saya berikan contoh, berikan pengajaran, berikan pengalaman, nah itu dapat diterapkan oleh orang tua wali murid sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.